warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita tambah rasa terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini Allah masih berikan kita hidayah. Allah bangunkan kita tadi di waktu subuh. Allah berikan kita kekuatan untuk menuju ke rumahnya. Yang namanya tamu, Pak, pasti tuan rumah memuliakan tamunya. Jadi kita di sini juga tamunya Allah. Maka insya Allah kita yang di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis kita yang mulia ini perlu kita perbaharui kembali bahwa tidak ada perkara yang lebih penting melainkan hanya semata untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kalau baik hubungannya dengan Allah, maka seluruh amalnya akan baik. Kalau amalnya baik di mata Allah, maka insya Allah perbuatannya ikut menjadi baik. Kalau perbuatannya baik, maka suasana dan keadaan pun ikut menjadi baik. Kalau sudah suasana dan keadaan ikut baik, disitulah kita temukan kebahagiaan, kesejahteraan, hidup yang cemerlang di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita ingin bahagia, tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kebahagiaan itu bukan dari segi materi dunia, bukan kedudukan, bukan kemewahan ataupun pangkat, tetapi kebahagiaan. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 189, di penghujung ayatnya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita kalau ingin bahagia, tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah agar engkau cepat bahagia. Tapi kalau kita tidak ingin bahagia, ya seperti itulah berketeleran di luar sana. Jadi kalau kita ingin bahagia, hidup yang cemerlang dunia maupun akhirat, tingkatkanlah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 cara, Bapak Ibu. Yang pertama,
berniat untuk baik, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Niat ini penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada niat sama sekali untuk menjadi orang baik, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka yang pertama sekali kita berniat yang dekat, berniat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana? Niat yang tadi kita bantu dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kita tambah amal ibadah kita. Mungkin seperti kita sholat 5 waktu. Mungkin kalau sholat 5 waktu, pada umumnya orang banyak yang mengerjakan. Maka kita tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kita tambah dengan sedekah. Kita tambahlah pokoknya dengan kebaikan-kebaikan. Jangan hanya wajibnya saja. Jadi kalau kita ingin meningkatkan iman kita ini naik, maka bagaimana kita tambah? Orang sholat wajib, kita tambah sholat sunnah. Orang sholat sunnah, kita tambah lagi dengan amal yang lain. Tapi jangan terlalu dipaksa juga, karena agama itu kalau dipaksa juga bosan. Akhirnya kalau sudah bosan, akhirnya nggak mau mengerjakan lagi. Sama dengan baca Quran, tak usah banyak-banyak kali dibaca, sikit dulu, 1 halaman, 2 halaman. Nanti kalau terbiasa, pergi tambah lagi. Jangan langsung baca sampai hafal 1 hari, besoknya nggak dibaca lagi. Kayak gitu cara beramal kita itu Pak, perlahan-lahan, jangan langsung dipaksa. Sholat begitu juga. Mungkin tidak sanggup, belum sanggup kita melaksanakan sholat sebelum dan sesudah, paling tidaknya kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu aja dulu. Nanti kalau sudah kita bisa, kita tambah lagi. Nanti kita tambah lagi. Nanti kalau sudah naik lagi, maka kita bangun malam sholat tahajud. Jangan langsung bangun jam 1, jam 2 juga. Cara melatihnya seperti itu. Mungkin agak-agak setengah 4 dulu, jam 4. Tapi kalau terbiasa, naikkan jamnya lagi. Dan itu pun jangan langsung. Banyak rakaat kita di dalam sholat malam itu 2 rakaat saja dulu. Begitu juga dengan sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak terbiasa, naikkan lagi. Itu dia cara ibadah. Jangan dipaksa. Kalau kita dipaksa gitu, bosan, tidak mau mengerjakan lagi. Kebaikan itu kecil demi kecil, akhirnya jadi besar. Kayak gitu kita cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ingin dekat dengan Allah, ingin beribadah kepada Allah, ya namanya manusia kayak gitulah. Ketika mendengar pengajian kayak gini, niat kita tuh langsung menjadi orang takwa, menjadi orang soleh, langsung niat pengen jadi orang soleh. Tapi begitu kita pulang ke rumah, jangankan pulang ke rumah, baru pikiran udah lupa semua apa yang di dalam pengajian itu. Akhirnya apa? Maksiat lagi. Ingin baik, berbuat dosa lagi. Ingin bangkit, jatuh lagi. Akhirnya datanglah iblis mengatakan, hei Tuhan, bagaimana kamu? Berhasil enggak kamu jadi orang baik? Enggak kan? Sudah saya bilang, kamu tuh enggak cocok dari ahli masjid, kata iblis itu. Kamu tuh cocoknya jadi preman di luar sana, kata iblis. Maka hadirin yang mulia, datanglah nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'ta fa'ahsin. Kalau kau jatuh dalam kemaksiatan, kalau kau jatuh dalam kesalahan, jangan putus asa, kata Nabi. Fa'ahsin, tampallah keburukan itu dan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita berbuat dosa, mungkin ya wajar, kita manusia, tetapi tampallah keburukan kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin kita berbuat dosa selama 1 jam, tampal kebaikan baca Quran, tambah 2 jam, 3 jam gitu. Itu sudah fitrahnya manusia, mendengar pengajian, majelis ilmu. Ketika dari majelis tersebut sudah lupa, akhirnya ulang lagi. Maka dengarlah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, jangan pernah putus asa, jatuh bangunnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-waqtu wal hayat, kehidupan kita ini adalah waktu. Jadi kalau kehidupan seseorang diperhatikan, diisi dengan perkara-perkara yang baik, maka hidupnya adalah dalam ridhonya Allah. Kalau hidupnya kosong, maka kehidupannya kosong. Kalau kehidupannya diisi dengan perkara-perkara yang melanggar, maka kehidupannya adalah hidup yang pelanggaran. Maka kalau kita Pak ingin melihat diri kita di siapa, tengoklah Pak cara bagaimana sikap kita mengatur waktu. Itulah kehidupan kita pada hari ini. Mungkin kalau anggapan orang, Masya Allah ini orang-orang soleh, orang soleha, ini para hafiz Quran, orang terpelajar. Itu kan anggapannya orang. Kita inilah yang mengetahui diri kita di siapa yang sebenarnya. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita ini untuk saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk saling mengajak kebaikan kepada sesama muslim, untuk barang-barang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam masuk surga sendiri-sendirian terlalu luas untuk kita. Surga itu kata almarhum Kiai kami dulu 6.666 tingkat. Bayangin sama dengan jumlah ayat Quran 6.666 ayat. Begitu juga tingkatannya surga. Dan setiap tingkatannya itu berbeda-beda. Ada surga untuk orang ahli puasa, ada surga untuk orang-orang yang ahli berinfak, sedekah dan lain sebagainya. Banyak macam-macam surga. Bahkan ceritakan dalam satu ayat, ada orang di surga makan pisang selama 3 bulan. Pisang aja dimakannya, pisang aja dimakannya. Sampai nak sadar kulit pisang di belakangnya itu sudah sampai 1 gunung Uhud, sampai ditegur oleh mereka. Tuan, apakah enggak mau mencoba makan yang lain? Tengok di belakang. Kaget deh Pak, di belakang kulit pisang sudah sampai 1 gunung. 1 pisang dimakannya, dimakan kedua pisang, beda lagi rasanya Pak. Beda di dunia ini. Kita makan, coba makan, baiklah kenyang mana, selera lagi. Tapi di surga itu beda kenikmatannya. Kita makan, semakin kita makan semakin berbeda kelezatan, kenikmatannya, luar biasa. Semoga kita yang ada di sini senantiasa kita mengingatkan, semoga kita bareng-bareng dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah? Karena sudah menjadi ketetapannya Allah bahwa tidak ada seorang manusia yang hidup lama di dunia ini. Baik dia itu orang yang paling dicintai oleh Allah ataupun orang yang paling dibenci oleh Allah. Baik dia itu menjadi kekasih Allah ataupun musuhnya Allah. Baik dia itu diridhoi oleh Allah ataupun yang dimurkai oleh Allah. Tidak ada yang bisa hidup lama, berlama-lama di dunia ini. Dulu pernah hidup orang-orang suci, pernah hidup para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah di mana? Beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di negara kita ini pernah hidup para imam-imam yang sangat luar biasa. Di negara kita ini Imam Syafi'i. Siapa yang tak kenal dengan Imam Syafi'i? Kecerdasan beliau itu Masya Allah, luar biasa. Mungkin dah sering kita dengar ketika kalau beliau keluar dari rumah, beliau tutup kuping. Karena beliau tuh takut kalau di luar itu ada orang bercerita, bercakap-cakap, semua masuk di dalam otaknya Imam Syafi'i. Bahkan kalau dia baca kitab, dia yang sebelah kiri beliau ditutupi dulu. Karena kalau dibuka lirik sedikit aja, luarnya hafal sini daripada yang baca. Itu kelebihan Imam Syafi'i. Sekarang dari mana beliau? Beliau juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama kita, Masya Allah. Dulu di pondok kami ada namanya Syekh Bahamuddin. Beliau itu ahli zikir. Pagi siang malam zikir.
ingat Allah terus gitu. Sekarang juga beliau sudah dipanggil Allah. Jamaah-jamaah yang kemarin yang ikaf 3 hari itu, pemimpin-pemimpin mereka semua juga sudah dipanggil oleh Allah. Ada namanya Syekh Ilyas, beliau juga sudah dipanggil oleh Allah. Ada namanya Syekh In'am, beliau itu pemimpin markas tabligh. Sama dengan almarhum pengasuh pondok kami, almarhum Kezero, tahun 2014 yang lalu, tahun 2014 yang lalu meninggal dunia. Apa pelajaran yang harus kita ambil dari sini, Pak? Selama ini kita pernah tidak terpikir bahwa kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kan kalau kita mendengar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang bin pulang. Kita selama ini kan berpikir yang meninggal itu dia, yang meninggal itu si Anu. Tapi kita tidak pernah terpikir kalau kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu tidak ada yang kita tahu. Kalau sudah waktunya mundur tidak bisa, maju tidak bisa. Itulah kita gunakan. Kita selalu diingatkan meningkatkan iman lagi, iman lagi, iman lagi. Kita kalau iman kuat, disitulah kita hidup kita cemerlang. Kalau diuji oleh Allah, kalau iman kita kuat, kita tidak akan goyah. Mengapa Allah menciptakan makhluk? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang masyarakat biasa. Mengapa Allah tidak ciptakan semua makhluk yang kaya aja? Karena Allah menciptakan kita di dunia hanya untuk diuji, Pak. Si kaya ujiannya apa? Mau tidak dia bersedekah infak kepada untuk orang fakir miskin. Kalau orang yang miskin apa ujiannya? Sabar, ikhlas enggak dia dengan keadaan dia. Itu karena kita di dunia sementara, seperti yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kekal. Makanya makna hidup kita ini ibadah aja, ibadah. Allah cuma tuntut kita ikhtiar kalau masalah dunia. Kalau rezeki kita sudah ditetapkan, bahkan kita sebelum lahir sudah ditentukan semua. Rezeki kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya tuntut ikhtiar, Pak. Adapun hasil itu Allah yang menentukan. Makanya kalau kita bekerja, kalau kita mencari dunia, jangan harapkan hasil. Hasil itu ketetapan Allah. Kita hanya tuntut ikhtiar. Habis itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hati juga enggak kecewa. Kalau kita mencari dunia untuk hasil, siap-siaplah hati kita kecewa. Tapi kalau kita mencari nafkah dengan iman, maka hati kita akan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita mungkin pernah berpikir, kenapa hati kita ini keras sekali, keras gitu, tidak pernah masuk nasihat pun tidak masuk, diajak kebaikan pun tidak mau. Mengapa? Fa'alam annaka qad takallamta ma la ya'nik. Banyak ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan, sedangkan perkataan tadi tidak ada faedah. Lidah kita ini, Pak, kita mungkin berbicara yang tidak ada faedahnya. Apalagi kalau kita sudah menyakiti orang dan kita malas beribadah, kenapa? Mungkin ada satu dosa yang telah dilakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau melakukan satu kemaksiatan, Pak, timbul satu titik hitam di hati kita. Jadi kalau kita maksiat lagi, akhirnya titik hitam semakin menambah, akhirnya hati kita hitam semua. Kebaikan satu pun tak masuk. Karena itu, makanya meningkatkan iman itu tadi niat, habis itu ikhtiar, yang terakhir ada benar-benar meninggalkan maksiat. Jadilah orang-orang takwa agar tahu cepat mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sedikit ini dulu. Ada baca-baca kan? Enak juga baca. Bisa kita di dalam kehidupan kita ini harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca panjang di sini. Pada suatu ketika
kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul di muka kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, rambutnya hitam, tidak tampak bekas bepergian, dan tidak seorang pun di antara para sahabat itu yang mengenal seorang laki-laki tadi. Sehingga laki-laki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di paha beliau, lalu berkata, "Ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah bersabda, "Islam adalah hendaknya engkau menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, puasa, dan melakukan haji bagi kalau kau mampu." Orang itu berkata lagi, yang laki-laki tadi, "Engkau benar," katanya. Sampai para sahabat itu heran, karena ditanya, dijawabnya engkau benar, katanya. Lalu bertanya lagi, kemudian beritahukanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, hendaklah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan pada hari akhir. Yang laki-laki tadi berkata lagi, engkau benar, katanya lagi. Dia bertanya, dia bilang benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, hendaklah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika kau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dia berkata lagi, engkau benar. Sahabat makin heran. Dia tanya, dijawab Rasulullah, engkau benar, kata seorang laki-laki tadi. Siapa laki-laki ini, kata para sahabat. Kemudian bertanya lagi dia, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah menjawab, apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, dan pengembala kambing itu saling bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang besar. Kemudian seorang laki-laki tadi itu berangkat. Setelah bertanya beberapa pertanyaan itu, pergi dia seorang laki-laki. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, kenalkah kau dengan laki-laki itu? Tidak ya Rasulullah, kata Umar. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa orang yang bertanya itu? Dia menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang tadi itu adalah malaikat Jibril, kata Rasulullah. Rupanya malaikat Jibril itu seperti itu tadi. Panggilannya Muhammad, tidak Nabi. Karena kata Allah, jangan kau panggilkan Muhammad. Karena panggilan Muhammad itu kan nama orang gitu. Kalau kita kan panggil Nabi gitu. Tapi kalau malaikat Jibril tidak, karena itu juga penyamaran identitas bila tidak diketahui para sahabat itu. Wahai Muhammad, katanya. Itu. Hadirin yang mulia, makna dari hadis ini apa yang kita harus ambil? Yang pertama itu panggilan malaikat Jibril kepada Nabi dengan nama aslinya. Padahal Allah berfirman kita, jangan kamu panggilkan nama Muhammad di antara kamu seperti panggilan orang-orang sebagian dari kamu. Panggilan ini untuk menyamarkan identitas Jibril, malaikat Jibril tadi. Kemudian semua iman membenarkan semua dasar-dasar agama. Kemudian makna hadis ini juga bagaimana kita ini hidup merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan berhati-hati. Contohnya kita kalau melakukan satu dosa, kalau kita merasa dilihat oleh Allah, mesti kita malu. Contohnya di depan orang tua kita melakukan suatu kemungkaran. Kalau orang tua malu tidak ya? Itu juga kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan malu berbuat maksiat. Tapi kalau kita tidak malu, tidak merasa diawasi Allah, seperti itu merajalela. Tetapi kalau kita berdoa, seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Kenapa enggak? Kalau kita berbuat kesalahan kita
tidak merasa dewasa. Ketika kita berdoa langsung yakin dan dikabulkan doa. Memang doa dikabulkan, tapi dengan yakinnya dia itu dilihat oleh Allah, dikabulkan segala doa-doanya. Itu juga kita ketika kita melakukan kemungkaran merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjuran kepada kita seorang muslim agar selalu menjaga dasar-dasar agama, rukun-rukunnya juga, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memperbaiki amal dengan motivasi iman dan muraqabah. Islam dan iman ini juga memiliki hubungan erat hingga tidak terima Islam seorang itu tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada Allah di mana saja engkau berada. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan tersebut, dan bergaulah manusia dengan akhlak yang bagus. Ini dasar juga kita dengar. Iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala puncak dari segala semua adalah akhlak kepribadian kita sehari-hari. Bagaimana kita selalu memperbaiki akhlak kita, jaga lidah kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Ada dalam satu riwayat, ada satu riwayat gara-gara lidah di surga di akhir akhir. Ketika dia mau masuk surga, orang yang dulu disakiti ketika di dunia datang untuk menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala karena lidah itu Pak. Menuntut, banyak orang menuntut, akhirnya diberikan pahala yang menyakiti itu kepada orang tersakiti. Dikasih sebulan. Habis amal kebaikan yang menyakiti tadi Pak, sedangkan yang menuntut belum habis. Bayangkanlah. Makanya hati-hati dengan lidah Pak. Lidah ini lebih tajam daripada pedang. Kalau tidak menyakiti hati orang, apalagi lidah kita ini sangat tajam, kayak berhati-hati dalam berucap. Banyak orang yang menuntut amal kebaikan habis, sedangkan orang yang menuntut di akhir kelak belum habis. Hadirin yang mulia, akhlak yang terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita jaga, selalu kita bertawakal, selalu kita berusaha untuk ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada hidup tanpa iman. Kalau kita tanpa iman kita hidup bertahun-tahun, apa gunanya coba kita hidup tanpa iman, hidup tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun-tahun kita hidup 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada di sini yang dah 50 tahun, 60 tahun. Mana begitu hidup kita di dunia ini. Bagaimana cara berpikir kita setelah kehidupan yang kita akan tinggalkan ini, dunia ini, bagaimana kita berpikir. Makanya kalau kita berbuat kebaikan sedekah, kalau kita pada umumnya kan bersedekah kepada orang yang mengemis, orang-orang di jalan, kita kan merasa kasihan kasihan. Sebetulnya bukan itu tujuan utama. Sebetulnya diri kita inilah yang kita kasihani gitu. Karena yang kita kasih itu yang kita ambil besok, kita yang petik besok, kita kematian kita besok. Kalau selama kita bersedekah, infak, selalu kasihan, dia nak yatim, dia pakai miskin. Tapi kalau besok kita melakukan hal itu, tanamkan pada jiwa diri kita ini yang kita kasihani itu. Karena Allah titipkan harta, Allah titipkan semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahankan. Begitu kita sudah meninggal dunia, siapa yang ambil? Kalau bukan hak waris, diambil orang lain, hangus sudah. Tapi kalau kita pandai mengelola apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hidup yang tenang. Allah berikan jalan petunjuk. Maka kita semua yang di sini, bagaimana cara kita berpikir hidup yang cerdas,
hidup yang bagaimana, hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan dalam penyampaian. Semoga kita yang di sini selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberikan kemampuan untuk menjadi orang-orang yang takwa dan sekitar kita. Semoga apa yang terdengar bisa kita niat amal dan menyampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna